Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Manchester United akan menjamu West Ham. Pertandingan akan berlangsung hari Ahad malam waktu Indonesia, atau hari Ahad sore hari jam 3 waktu Eropa, 3:15 ya. Bagaimana? Akan seperti apa keadaannya? Manchester United secara gemilang memastikan ke final Europa League. Bahkan setelah pertandingan tersebut, Ruben Amorim mengatakan ya, dia sudah stres langsung nih berpikir terkait dengan final. Manchester United akan memiliki 2 pertandingan liga dulu, menghadapi West Ham United dan juga menghadapi Chelsea, di mana kedua pertandingan ini satu home, satu away, tanggal 11 dan juga tanggal 16. Nah, akankah Manchester United menyimpan skuadnya atau akan seperti apa ini yang dilakukan oleh Ruben Amorim? Kalau gua melihat misalnya dari tanggal dulu ya, Manchester United ini ada selisih 3 hari secara kalender. Jadi setelah menghadapi Athletic Bilbao, lalu 3 hari kemudian tanggal 11 ini akan menghadapi West Ham. Tapi secara aktual kan mungkin tidak seperti itu. Mungkin tidak secara penuh 3 hari, mungkin 2 hari atau 2, sekian hari, katakanlah seperti itu ya. Nah, menurut gua secara ringan amatiran, kalau melihat situasi di papan klasemen, baik West Ham United dan juga Manchester United ini tidak akan kemana-mana. Kedua klub ini sama-sama menghuni papan bawah. Manchester United peringkat ke-15, West Ham di peringkat ke-17. Mereka hanya selisih 2 angka. Tapi ini penting juga bagi Manchester United untuk tidak drop lebih dalam sih di papan klasemen menurut gue ya, kalau melihat posisi saat ini. Karena kalau Manchester United kalah dan di tempat lain Tottenham Hotspur ini seri atau bahkan menang, Manchester United akan jatuh ke peringkat ke-17, hanya 1 tingkat di atas posisi degradasi, peringkat ke-18. Memang Manchester United tidak akan kemana-mana, tidak akan degradasi. Itu sudah tidak mungkin karena 3 tim sudah pasti, itu Ipswich, Leicester dan juga Southampton. Tapi menurut gue untuk klub sebesar Manchester United ya, oke, kita tahu musim ini adalah musim terburuk. Manchester United dalam situasi kacau balau, segalanya ini buruk di Premier League utamanya, dan juga klub secara keseluruhan menurut gue. Tapi untuk Manchester United berada 1 tingkat atau bahkan posisi saat ini ya 3 tingkat di atas posisi zona degradasi, ini sebenarnya menurut gue ya hal yang tidak bisa diterima. Oke, Manchester United ada final, hal yang mungkin lebih penting ya untuk musim ini, karena dengan memenangkan Europa League, dapat trofi, tiket Liga Champions musim depan dan segalanya. Tapi gua dalam posisi, kalau menurut gue ya secara dengan amatiran sebagai fans, bukan berarti oke, maka 2 pertandingan menghadapi West Ham dan juga Chelsea ini kita lepas saja, Manchester United lepas saja, berikan skuad, bahkan skuad muda sepenuhnya, supaya skuad ini tidak terganggu segala macam. Tidak ada keinginan untuk meraih kemenangan, lebih hanya untuk menyimpan skuadnya atau pemain utamanya. Menurut gue ini tidak bijak. Bahkan ini tidak boleh terjadi. Karena dengan apapun itu yang terjadi, maksudnya musim ini situasi yang tidak bagus ya, termasuk juga skuad yang juga tidak dalam, bukan berarti ya Manchester United melepas pertandingan tidak meraih kemenangan. Enggak. Ini penting menurut gue ya, untuk tetap berusaha untuk meraih kemenangan dengan apapun kondisinya. Karena sebelumnya ya Manchester United memiliki mental seperti itu, karakter seperti itu, dan penampilannya pun juga seperti itu di masa jaya di periode Sir Alex Ferguson. Saat ini tim-tim yang mapan ya, tim-tim yang besar pun juga demikian. Mau mereka menurunkan pemain apapun, itu tetap tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Tetap tujuannya untuk meraih kemenangan. Gue tegaskan sekali lagi ya, tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Dan Manchester United ya, walaupun ya menghadapi West Ham dengan keadaan yang tadi gue sebutkan, tetap gue harapkan tujuan adalah untuk meraih kemenangan. Walaupun ya juga harus ada perimbangan ya. Kurang lebih seperti apa yang Manchester United lakukan misalnya ketika menghadapi Brentford. Oke, ada menit pemain yang diatur di sana, tapi ada juga hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Misalnya ketika menghadapi Brentford, bagaimana
pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim di babak kedua dengan menurunkan Leny Yoro, dengan menurunkan Amat yang merubah situasi dan bahkan membuat keadaan Manchester United ini dekat ya untuk bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Hal-hal seperti itu tetap harus dipertimbangkan menurut gue. Bahkan harus ditempatkan di salah satu tujuan utama di pertandingan menghadapi West Ham nanti. Nah, menghadapi West Ham sendiri bagi Manchester United musim ini ya, tentu saja ini merupakan pertandingan yang kedua head to head. Sebelumnya ketika Manchester United ini tandang ke London, pada saat itu hasilnya ya, Manchester United kalah 2-1. Dan kekalahan tersebut yang akhirnya menyelesaikan kalau tidak salah kekalahan ini yang menyelesaikan Erik ten Hag ya pada saat itu di pertandingan yang gua ingat betul bahwa Manchester United ini tampil tidak buruk, tidak jelek. Bahkan mereka tampil menyerang, mereka juga tampil terbuka. Manchester United sempat tertinggal duluan sebelum akhirnya disamakan oleh Casemiro, dan mereka pun juga sempat memiliki peluang-peluang ya, momentum-momentum untuk menciptakan gol. Bahkan kalau ditarik lagi dari pertandingan di babak pertama, Manchester United itu banyak sekali memiliki peluang, tapi pada saat itu ketajaman ya, kualitas di lini depan Manchester United ini tidak bagus, dan akhirnya West Ham mampu menciptakan gol kemenangan di menit-menit akhir. Ada garis merah menurut gua atau kesamaan ya antara situasi pada saat itu di London dengan saat ini. Bagaimana kualitas lini depan dari Manchester United ini masih mengkhawatirkan ya, terutama di Premier League. Bahkan kalau melihat angka mencetak gol dari Manchester United saat ini ya termasuk yang terburuk menurut gua. Manchester United mencetak 42 gol dibandingkan dengan tim-tim lain yang ada di sekitarnya. Ini bahkan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat 16 saat ini mencetak 63 gol, jauh lebih banyak daripada Manchester United. Nah, tapi uniknya West Ham United pun juga demikian. West Ham memiliki kesulitan juga mencetak gol. Bahkan kalau gue lihat performa dari West Ham ini bersama dengan pelatih barunya Graham Potter, ini juga dalam situasi yang tidak optimal menurut gue. Di beberapa pertandingan terakhir bahkan mereka ini tidak lagi bisa meraih kemenangan. Mereka berganti-ganti ya, seri kalah gitu terus. Kemenangan terakhir itu mereka dapatkan pada akhir Februari. Wow, sekitar hampir 3 bulan yang lalu ya, 2,5 bulan yang lalu ketika mereka ini menang menghadapi Leicester. Sebelumnya mereka mampu mengejutkan dengan menang menghadapi Arsenal di Emirates. Lalu mereka menang menghadapi Leicester 2-0. Tapi memasuki bulan Maret mereka tidak lagi bisa meraih kemenangan. Bahkan untuk mencetak gol ya seperti setiap pertandingan mereka mampu mencetak setidaknya 1 gol ya, tapi untuk mendapatkan hasil yang optimal di pertandingan mereka tidak bisa mendapatkannya. Bahkan partai terakhir ketika mereka menjamu Tottenham Hotspur mereka ditahan imbang 1-1. Dari sini ya, gua melihat ada peluang sebenarnya bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan hasil optimal. Tapi itu tadi ada perimbangan juga yang harus dilakukan, dan gua harapkan Ruben Amorim di samping dia menjaga skuad untuk tidak cedera, mengatur menit bermain dari para pemainnya, tapi tetap melihat atau menargetkan kemenangan ketika Manchester United ini menghadapi West Ham nanti. Nah, untuk perkiraan formasi kira-kira akan seperti apa ya? Kalau gua melihat misalnya ketika menghadapi Athletic Bilbao ada beberapa pemain yang mendapatkan menit bermain yang tidak banyak. Gua pikir mereka memiliki kesempatan untuk diturunkan dari awal. Gua berpikir Andre Onana tetap akan diberikan kesempatan dari awal ya untuk menjadi penjaga gawang utama. Ada peluang misalnya seperti ketika menghadapi Brentford, Altay Bayindir diturunkan dulu, tapi gua berpikir ketika menghadapi ketika menghadapi Brentford dan menghadapi Athletic Bilbao ini kan lebih dekat dibanding dengan saat ini Manchester United menghadapi final Tottenham Hotspur, ada
masih ada sekitar 10 harian ya sebelum Manchester United ini akan ke final. Jadi masih cukup jauh, sehingga gue pikir belum perlu untuk merotasi posisi penjaga gawang. Gue berpikir Luke Shaw akan dimainkan di center back bersama dengan Tyler Frederiksen, dan juga dengan ya Matthijs de Ligt cedera ya. Jadi gue pikir Victor Lindelof yang ditarik di menit ke-80 ini akan diberikan kesempatan duluan. Lalu 2 wingback, Patrick Dorgu menurut gua mungkin akan dimainkan dari awal dengan mengistirahatkan Nocer Mazraoui yang Ruben Amorim sebutkan kehabisan bensin ketika menghadapi Athletic Bilbao. Jadi Patrick Dorgu akan dimainkan di kanan, dan di kiri Hari Amas. Nah, wingback kiri mungkin Manchester United lebih memiliki pilihan, tapi tidak dengan wingback kanan ya, karena absennya Diogo Dalot. Khawatiran ada di sana, Diogo Dalot absen, lalu Nocer Mazraoui habis bensin ya, energinya terkuras. Gua harapkan tidak ada hal yang terjadi dengan Patrick Dorgu. Oke, Amat juga bisa ya dimainkan di posisi wingback sebelah kanan, tapi gue lebih memilih Amat itu untuk posisi gelandang serang. Dan 2 gelandang tengah, gue melihat Ugarte dengan Kobbie Mainoo akan ditempatkan di sana. Menit bermain dari 2 pemain ini pun juga tidak penuh ya ketika menghadapi Athletic Bilbao. Lalu 2 gelandang serang, gue menilai mungkin seorang Christian Eriksen bisa diberikan kesempatan di lini depan, gelandang serang ya, diduetkan dengan Alejandro Garnacho. Ya, Garnacho tidak bermain secara optimal, secara maksimal. Mungkin Garnacho bisa diberi kesempatan dulu, lalu setelahnya ya memasukkan pemain-pemain pengganti lainnya ya, diturunkan di sana. Misalnya Amat pun juga bisa diturunkan di sana, atau mungkin Bruno Fernandes juga ya. Ini merupakan opsi, tapi gue lebih memilih Garnacho untuk ditampilkan dulu. Lalu lini depan ketika menghadapi Brentford, Chido Obi ini diturunkan dari awal, dan tidak banyak menurut gue ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Chido Obi, hanya sesekali saja. Dan Rasmus Højlund yang baru saja mencetak gol ketika menghadapi Athletic Bilbao, gue justru berpikir untuk dimainkan dari awal. Gue harapkan bahkan Rasmus Højlund bisa mencetak gol, karena ini penting untuk kepercayaan diri ya. Ini ada awal yang sangat bagus, jadi gue pikir kenapa tidak diteruskan ketika menghadapi West Ham. Harapannya ya dia bisa kembali mencetak gol. Pemain-pemain lain juga bisa diturunkan selanjutnya, seperti kayak Amat ya misalnya, Chido Obi juga bisa diturunkan selanjutnya menurut gue, maupun juga Bruno Fernandes. Ada peluang menurut gue Bruno Fernandes akan tetap dimainkan dari awal ya, dari starter, dengan mungkin disimpan ketika menghadapi Chelsea. Tapi tadi gue sudah sebutkan perkiraan, atau lebih bisa dikatakan perkiraan sekaligus juga harapan pemain-pemain yang diturunkan ketika menghadapi West Ham United, dengan tujuan tetap untuk meraih kemenangan dan keseimbangan skuadnya yang lebih diatur untuk mempersiapkan pertandingan final nantinya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.